Kisah Nabi Syeds alaihi salam, awal mula musik dan zina. Nabi Adam alaihi salam memiliki seorang putra bernama Syeds atau Seth, dan Syeds adalah hadiah dan bahkan Syeds berarti hadiah, yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam alaihi salam setelah kematian putranya Habil. Habil adalah seorang anak yang soleh, seorang hamba Allah yang soleh sehingga Adam sangat dekat dengan Habil, dan ketika dia kehilangan Habil beliau sangat sedih sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengganti Habil dengan Syeds. Tidak hanya seorang yang soleh tetapi juga seorang nabi dan utusan Allah, dan Nabi Adam menamakannya Syeds yang berarti hadiah Allah subhanahu wa ta'ala. Anak Adam ini sangat dekat dengannya, dia mematuhi perintah-perintahnya, dia belajar dari ayahnya, dia biasa mengingatkan saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya dan yang lainnya. Sewaktu Nabi Adam alaihi salam hidup, dia terus mengingatkan orang-orang di awal zaman karena tidak ada lagi yang mengingatkan di saat itu selain untuk menyembah Allah saja dan bagaimana syaitan dulu telah berjanji dan sebagainya. Dan Syeds, setelah kematian ayahnya yaitu Nabi Adam alaihi salam, dia memimpin anak-anak Nabi Adam dan dia memimpin dengan keadilan, dia memimpin dengan hukum Allah, dan dia membawa persatuan di antara orang-orang yang bersamanya. Tetapi syaitan tidak begitu saja menghentikan rencananya, di pihak lain Kabil dan keturunannya berkembang dan terus berkembang melebihi orang-orang yang bersama Syeds. Satu dari mereka yaitu Kabil atau Kane, dia memiliki keagresifan dalam perilakunya, dia serakah, dia sombong, dia memiliki karakter yang keras sehingga sulit untuk bergaul dengannya. Lalu apa yang dilakukannya? Dia memutuskan untuk pergi, meninggalkan, dan memutuskan pergi sendiri ke suatu tempat yang sangat jauh. Dan Nabi Adam alaihi salam sebelum kematiannya dia tinggal bersama Syeds alaihi salam dan bersama semua keturunannya yang bersamanya di daerah pegunungan di suatu pegunungan, dan anak muda ini, Kabil, memutuskan untuk pergi ke lembah dan pergi ke dataran rendah di suatu tempat yang lebih jauh. Sementara Syeds alaihi salam telah menerima perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syariatnya bahwa dilarang untuk bercampur, berbaur bersama orang-orang yang telah pergi ke pihak lain tersebut, golongan Kabil. Lalu ada sebuah tanda perbedaan, para pria dari pihak Kabil memiliki wajah yang jelek sementara para wanitanya memiliki wajah yang cantik. Ketika datang ke tempat Syeds alaihi salam dan yang tersisa dari mereka, para pria di sana memiliki wajah yang tampan sementara para wanitanya jelek. Berdasarkan riwayat saya tentu tidak sedang mengarang-ngarang, dikisahkan bahwa iblis, dia merubah dirinya dalam bentuk seorang lelaki muda layaknya seorang pencari kerja dan dia pergi ke pandai besi yang biasa bekerja dengan logam dan dia bekerja untuk pandai besi tersebut, dan apa yang dilakukannya? Iblis menciptakan sebuah seruling dan dengan seruling tersebut dia keluar dan dia memperkenalkan seruling itu ke semua orang. Perlahan dia membuat suara yang orang-orang belum pernah dengar sebelumnya karena tidak ada suara yang orang-orang pernah dengar karena saat itu adalah permulaan zaman kehidupan manusia, dan kemudian dia menciptakan sebuah drum kecil dan menabuhnya dan semua orang menghampiri. Suara apa itu? Dan mereka menghampirinya dan menyaksikan, lalu dia meraih sebuah loga dan menabuhnya, lalu terbentuklah sebuah suara dan mereka datang, lalu dia membuat seruling dan meniupnya dan terbentuklah sebuah suara dan mereka datang, mereka tertarik. Wow, orang-orang ini pintar, mereka jauh lebih maju dari kita. Dan mereka pun begitu asyik menikmatinya dan mereka perlahan mulai melupakan perintah-perintah Allah SWT. Di lain pihak, Syeds AS tetap istiqomah dalam mengingatkan umatnya dan dia tetap memberitahukan umatnya mana yang benar dan mana yang salah dan lainnya. Dalam hal ini, kita temukan bahwa syaitan sedang mengajarkan mereka cara melakukan kejahatan, cara menciptakan kejahatan. Sehingga seruling pun dibuat dan suaranya sangat indah. Dikisahkan bahwa ketika dia membawa seruling kepada mereka dia mulai memindahkan tubuhnya ke dalam seruling saat mereka mendengarkan alat musik. Semakin mereka mendengar setiap bagian tubuh mereka bereaksi terhadapnya lalu mereka pun mulai menari. Inilah cara mereka mengenalkan alat musik kepada dunia dan melalui alat musik dia menguasai mereka. Mereka benar-benar menyisihkan di satu hari dan malam minggu. Dan hebatnya hingga hari ini terus berlangsung, mereka mengatur di malam itu di mana mereka akan membuat suara-suara tersebut, semua orang datang dan semua orang mendengarkannya, akhirnya semua orang benar-benar berpesta, dan mereka berpesta. Hingga datang waktu di mana sebagian pemuda dari pihak Syeds AS dikunjungi syaitan dan apa yang dilakukannya terhadap mereka. Beberapa tertarik, dia mendatangi dan dia membuat keraguan di dalam hati mereka.
dia membuat mereka bertanya-tanya, Saitan membuat mereka mempertanyakan hukum Allah SWT. Mengapa kita dilarang untuk berhubungan dengan sepupu kita ini? Dengan kerabat kita ini? Apa maksud hukumnya? Apa alasannya? Sebegitu burukkah mereka? Dikisahkan orang-orang yang berada di pegunungan kaum Nabi Syeds AS mulai mendengarkan seruling ini. Beberapa orang lewat mendekat dan mereka mendengarkan seruling. Mereka menyukai suaranya dan mereka mendatangi arah suara karena mereka tidak mengetahui di mana mereka berada. Mereka mendengar seruling tersebut satu hari dan itu pun memikat mereka dan mereka pun mendatangi arah tersebut. Para pria ini, mereka melihat wanita-wanita yang ada di bawah gunung. Sebagian dari mereka memutuskan, mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Lalu mereka turun dari gunung dan dari beberapa jarak mereka memperhatikan. Mereka telah melihat dan itu menarik perhatian mereka. Bayangkan, mereka tidak berniat untuk berbuat jahat, namun ketika mereka melihat semua orang sedang berpesta, apa yang mereka lihat? Mereka melihat wanita-wanita yang sangat cantik, lalu mereka pun datang mendekat dan ketika mereka semakin mendekat mereka terlihat. Subhanallah, mereka adalah pria-pria yang tampan sehingga para wanita mulai menggunakan apa yang biasa disebut dengan tabaruj. Tabaruj yaitu mulai menampakkan kecantikan mereka dan mulai berdandan untuk menarik perhatian. Dan para pria dan wanita mulai bercampur, berbaur, dan melalui musik dan bersama-sama sedemikian rupa, akibatnya interaksi alami dan biologis reaksi di dalam pria dan wanita, dan Saitan memainkan perannya sehingga pergaulan bebas mulai terjadi tanpa batas. Para ulama mengatakan bahwa inilah saat awal mulanya zina, inilah saat perzinahan dan hubungan di luar nikah dimulai, perlahan tapi pasti dengan pengenalan dari awal seruling, dan musik yang mana disebut sebagai perayaan antara pertemuan pria dan wanita, dan menari. Dan dari waktu ke waktu zina telah dilakukan. Para pria muda ini mereka datang dan mereka menikmatinya karena mereka punya musik, mereka punya wanita, mereka punya segalanya, mereka berpesta, mereka menikmati, dan mereka pergi. Hingga para pria kembali, mereka mengabarkan kepada pemuda lainnya, kalian tidak tahu apa yang kalian lewatkan, kalian lihat, mereka punya suara-suara yang beda. Dan suaranya sangat luar biasa. Orang-orang ini pun kembali ke bawah dalam kelompok yang lebih besar, dan kelompok mereka berkembang dan setiap waktu pesta berlangsung ada orang-orang dari pihak yang satu kaum Nabi Syeds AS biasa pergi diam-diam ke pihak yang lainnya. Golongan kabil, mereka biasa melakukan inilah dosa pertama yang dilakukan secara kolektif bersama-sama, banyak orang menyukainya, itulah zina. Ya zina, perzinahan persetubuhan di luar nikah. Dosa-dosa lainnya telah dilakukan secara individu dan lihat apa yang terjadi. Bayangkan, saat sebuah dosa dilakukan secara kolektif. Ingatlah orang-orang tidak atau belum melakukan syirik. Syirik adalah ketika manusia melakukan ibadah tertentu membuat sekutu untuk Allah SWT dengan cara yang berbeda tersebut, tetapi sedikit demi sedikit Saitan iblis sedang menguasai manusia naik ke tingkat kedua, tingkat tiga, tingkat keempat, perlahan-lahan. Dan maka dari itu Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 21. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah Saitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah Saitan, maka sesungguhnya Saitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saitan sangatlah pintar, dia mengerti hati manusia sehingga iblis berpikir, aku tidak bisa melakukan saat ini terlalu cepat, mereka masih terlalu dini, maka mereka akan tahu siasatku. Jadi aku akan membawakan kepada mereka segala sesuatu yang akan menggerakkan mereka, jadi dia membawakan musik, zina. Iblis menggiring mereka sampai ke sana. Dalam hal ini Nabi Syeds AS memerintahkan, menasihati, dan melarang. Nabi Syeds hidup beberapa dekade lagi dan beberapa riwayat dan ulama menyepakatinya bahwa dari keturunannya datang sebagian besar para nabi, sebagian besar nabi menyambung kepadanya dan beberapa mengisahkan semua nabi bersambung kepada garis keturunannya, tidak ada yang turun dari Kabil, tetapi dari Nabi Syeds AS